Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem moneter internasional. Yang pertama, sejarah singkat sistem moneter internasional. Dari definisinya terlebih dahulu, sistem moneter internasional ialah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batas negara yang berbeda. Dalam sistem ini, agar dapat berfungsi, dibutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya, dan tentu saja setiap negara atau bank sentral harus dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional, sehingga equilibrium ekonomi global terutama nilai setiap entitas ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Menurut sejarawan perekonomian dunia, perjalanan perekonomian atau sistem moneter global dapat diruntut mulai tahun 1870, terutama merujuk pada hegemoni Inggris pada abad tersebut dan perannya terhadap perekonomian global. Dalam bidang manufaktur atau industri misalnya, Inggris Raya merupakan produsen dari sektor setengah cadangan. Misalnya Inggris Raya merupakan produsen dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara global, sementara hanya mengonsumsi kurang dari setengah kapas yang diproduksinya. Dalam bidang finansial, pada periode 1870 sampai 1913, Inggris Raya merupakan negara yang memiliki stok emas global terbesar dan membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek perdagangan global. Pada sekitar era tersebut, para sejarawan menemukan bahwa terdapat jaringan keuangan antar negara yang cukup luas, sehingga pantas disebut sebagai sistem keuangan internasional. Secara garis besar, selama satu abad lebih dari tahun 1870 hingga sekarang, periodisasi sistem tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu masa peperangan dunia, yang pertama masa pra perang dunia, yang kedua masa perang dunia, dan yang ketiga masa pasca perang dunia. Pengelompokan periodisasi dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik sistem moneter internasional dengan ciri khasnya masing-masing, sesuai dengan keadaan ekonomi politik dalam dunia dari tiga periode waktu yang berbeda. Dengan pengelompokan tersebut dapat diuraikan secara garis besar tentang perkembangan sistem ekonomi internasional dalam kurun waktu 12 dasawarsa atau lebih. Yang pertama, masa pra-perang dunia. Terbentuknya sistem keuangan berstandar emas sejak 1875 atas inisiasi Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara dunia lainnya, terutama Eropa, yang menandai salah satu kejadian penting dalam sejarah pasar mata uang dunia. Sebelum standar emas berjalan secara luas, negara-negara dunia menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional atau bimetal. Ide dasar di balik standar emas adalah pemerintah masing-masing negara menjamin pertukaran mata uang ke jumlah tertentu mata uang yang akan didukung oleh emas dalam barang tertentu. Akibatnya pemerintah membutuhkan cadangan emas yang cukup untuk memenuhi permintaan pertukaran mata uang. Kemudian sistem moneter internasional pada masa Perang Dunia 1914 sampai 1945. Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, sistem gold standard berhenti berfungsi. Perekonomian global terpecah-pecah menjadi satuan kecil unit-unit perekonomian nasional. Dengan lepasnya keterkaitan sistem moneter dan juga sistem harga antar negara, maka perkembangan harga, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya pada umumnya bergerak sendiri-sendiri dengan perbedaan yang cukup besar antara satu dan lainnya. Misalnya, ada gambar tersebut mengenai perdagangan global pada era proteksionisme 1930-an. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa perdagangan global berangsur-angsur menurun selama periode depresi besar 1930-an, di mana titik terendah perdagangan global turun sebanyak lebih dari 60% dibandingkan pada tahun 1929 sebelum krisis terjadi. Pada dasarnya, aktivitas perekonomian nasional dan global didorong dan didukung oleh kebijakan negara-negara atas sektor perekonomiannya masing-masing yang kemudian berimplikasi global. Kemudian masa
Kemudian sistem moneter internasional masa pasca Perang Dunia. Yang pertama ada rezim Bretton. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu terutama yang diprakarsai oleh didukung Amerika Serikat dan Inggris berinisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda akibat ditinggalkannya sistem gold standard. Inisiatif tersebut juga mendapat sambutan yang hangat dari banyak negara berhubung semakin kuatnya semangat liberalisme dan kepedihan akibat Perang Dunia. Pada Juli 1944 di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat, keinginan tersebut tercapai. Lebih dari 700 perwakilan 45 negara menghadiri konferensi tersebut dan menghasilkan sistem Bretton Woods yang memiliki dua agenda utama, yaitu yang pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan yang kedua yaitu menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya Perang Dunia. Kemudian, yang kedua, Special Drawing Right. Special Drawing Right ini adalah unit cadangan moneter yang ada di IMF atau unit IMF. Unit yang memiliki nama lain yaitu paper gold. Ini diciptakan pada tahun 1969 untuk mendukung rezim Bretton Woods atau sistem kurs tetap. Special Drawing Right itu bukan sebuah mata uang dan juga bukan sebuah klaim di IMF, melainkan potensial klaim atau mata uang negara-negara anggota yang beranggota IMF yang berlebih. Dan yang terakhir, sistem moneter internasional pasca Bretton Woods sampai sekarang dan dinamika siklus ekonomi politik di dunia. Rezim Bretton Woods yang pada ketentuannya mematok konvertibilitas US dollar terhadap emas atau kurs tetap atau fixed rate, dan kemudian berhenti berfungsi pada tahun 1971. Pada saat itu ada usaha untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap rezim moneter internasional. Salah satunya melalui Smithsonian Agreement yang diadakan pada bulan Desember 1971.